Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Ushul Tsalatshah. Kita sudah sudah sampai pada pembahasan tentang hijrah. Itu ketika kita mengenal sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kewajiban bagi setiap Muslim wajib mengenal siapa sosok manusia yang mulia yang Allah utus ke muka bumi ini untuk membimbing umat menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengenal namanya, kemudian nasab beliau, ya, kemudian apa yang dibawa oleh beliau dan apa prioritas dakwah yang pertama kali disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk hijrah dari Mekkah menuju ke Madinah. Taib. Kemarin kita pahami bahwasanya hijrah memiliki beberapa makna. Ya, makna yang mana penulis di sini menyampaikan hijrah secara hakikat maknanya intiqal ila baladil kufri atau intiqal min baladil kufri ila baladil Islam, yaitu berpindah, ya, meninggalkan dari kampung kekufuran menuju kampung Islam. Ini makna yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala. Kemudian juga ada hijrah maknanya secara maknawi, yaitu apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang diharamkan kita tinggalkan menuju perkara yang dihalalkan. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bentuk-bentuk maksiat, ya, kepada ketaatan, ya, ke jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disampaikan oleh penulis sebelumnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan definisi hijrah itu adalah apa? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan oleh orang muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak juga, ya, di antara kaum muslimin yang mereka memang sudah tidak layak tinggal di negeri kafir. Artinya mereka sudah tidak mampu lagi untuk menegakkan syariat Islam di negeri kafir sehingga mereka hijrah. Seperti yang kita kenal, ya, Dr. Zakir Naik, ya. Beliau kan aslinya orang India. Beliau hijrah ke Malaysia. Padahal, ya, beliau itu termasuk salah seorang, ya, tokoh agama yang cukup fenomenal, ya, yang membantah orang-orang Nasrani atau meluruskan syubhat orang-orang Nasrani. Baik. Padahal orang-orang kafir itu ketika mereka minoritas di negeri kaum muslimin, mereka itu aman, ya. Sedangkan kaum muslimin ketika tinggal di negeri orang-orang kafir, maka tentu tidak aman. Taib. Kata beliau di sini, tanqati'ut taubatu bi ahadi amrayni. Jadi taubat itu akan berhenti, akan terputus, ya, dengan salah satu dua perkara. Kata beliau, tulu'u syamsi min maghribiha, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, ketika matahari terbit dari arah barat, maka tidak diterima taubat seseorang. Kalau Syekh bin Utsaimin membahasakan dengan antakunat taubatu fi waqtin tuqbalu fihi taubah. Hendaknya taubatnya di waktu di mana masih diterima taubat. Yaitu apa? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Karena
kalau matahari terbit dari arah barat, maka tanda-tanda ini hari kiamat. Sudah tidak diterima taubat seseorang. Kemudian yang kedua, au bi hudurit wafati, atau dengan datangnya kematian. Kematian sudah sampai kerongkongan. Ya. Nah, ini sudah diterima lagi taubatnya. Sebagaimana Fir'aun. Ya, Fir'aun ketika di detik-detik kematiannya, ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah, lantas dia mengatakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Ya, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Namun di saat sakarat, ya, kematian sudah sampai kerongkongan, dicabut nyawa sampai kerongkongan, maka yang demikian ini tidak bermanfaat taubatnya Fir'aun. Maka dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril, ya, ketika Fir'aun mengucapkan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, ketika Fir'aun bertaubat mengatakan saya beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun, malaikat Jibril mengambil tanah, ya, disumpalkan ke mulutnya Fir'aun. Karena khawatir rahmat Allah itu mendahului murkanya, sehingga bisa jadi Fir'aun nanti diterima taubatnya. Maka, ya, malaikat Jibril melakukan demikian. Nah, ini sebagai bukti bahwa ketika sudah mendekati ajal, nyawa sampai kerongkongan, maka taubat itu tidak diterima. Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut. Maka taubat tidaklah berguna bagi orang-orang yang beramal kejelekan, bagi orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan ketika telah datang kepada mereka kematian. Ini sudah tidak diterima. Qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutu wa hum kuffar. Kemudian dia mengatakan saya sekarang bertobat. Ya, walal ladzina yamutu wa hum kuffar. Dan tidaklah, ya, orang-orang yang mereka wafat melainkan mereka dalam keadaan kufur, ya, melainkan dalam keadaan kufur. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasannya taubat tidak berguna lagi bagi seseorang ketika ajal sudah datang. Ya, sudah datang, kemudian dia mengatakan saya sekarang bertaubat, sudah nggak berguna lagi. Ya. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, maka mereka dikatakan mati dalam keadaan kafir. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, qaulu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Maksudnya apa? Yakni min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Sudah enggak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Wa fi hadza isyaratan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Makkah la yumkinu an ta'uda balada kufrin. Jadi sesungguhnya Mekah tidak mungkin kembali lagi ke negeri kafir. Artinya Mekah sampai saat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat dan tidak akan kembali ke negeri kafir. Artinya tidak akan menjadi negeri kafir. Ya, negeri kufur. Allah jaga, ya, kota Mekah. Bahkan orang kafir, orang musyrik dilarang masuk kota Mekah. Kalau antum, ya ikhwah, ya, mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mungkin umroh atau haji melaksanakan ibadah tersebut. Nanti di sana tertulis, ya, lil muslimina faqat. Ketika memasuki kota Makkah tertulis lil muslimina faqat, hanya khusus untuk orang-orang muslim saja. Ya, lil muslimina faqat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan Makkah itu menjadi negeri kafir. Tidak akan kembali menjadi negeri kafir. Baik. Sekarang kita baca matanya. Syarahimahullah ta'ala mengatakan di sini, falamma istaqarra bil Madinati, dan tatkala beliau menetap di kota Madinah,
umira bi baqiyati syara'il Islam, maka beliau diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang lainnya. Mithlu zakat was saumi, contohnya salat, contohnya zakat, puasa, wal haji dan haji, wal jihad dan jihad, wal adan dan adan, wal amri bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan mencegah, melarang kepada kemungkaran. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang selain daripada itu dari syariat-syariat Islam. Baik. Akhadha ala hada ashra sinina wa ba'daha tuwfiya salatullah wa salamu alaihi. Dan Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Dan setelah itu, setelah 10 tahun tinggal di kota Madinah, maka tuwfiya, beliau wafat. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah tinggal di Madinah selama 10 tahun, kemudian turun syariat-syariat Islam yang lainnya, dan Rasulullah diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu bakin wa hadha dinuhu la khaira illa ma dalla al-ummah alaihi wa la syarra illa ma haddaraha minhu. Dan agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap masih ada sampai hari kiamat. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, namun agamanya tetap berjalan, tetap dijalankan dan diamalkan sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, ikhwah, ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian kaum muslimin di waktu itu ada yang murtad. Ada yang murtad. Mereka beranggapan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berakhir. Yang berakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keliru. Yang betul, sekalipun Rasulullah SAW telah wafat, maka agamanya terus berlaku sampai hari kiamat. Wa hadha dinuhu, dan inilah agamanya. Dan tidak ada kebaikan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuki kepada umat ini. Allahu akbar. Lihat sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima. Beliau sosok manusia yang sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang bagi kalian salah seorang rasul, ya, berat penderitaan atas kalian, harisun 'alaikum, sangat semangat, pingin sekali kalian menjadi orang-orang yang selamat, yang beriman. Raufur rahim, yang dia penyayang kepada umatnya. Sekarang siapa? Seorang pembimbing yang menyelamatkan manusia dari adab Allah Azza wa Jalla tanpa upah sepeser pun. Dialah Rasul SAW. Wala syarra illa ma handaraha minhu. Tidak ada keburukan melainkan Rasulullah SAW telah peringatkan darinya. Kullu syai'in yuqarribuna ilal jannah wa yuba'iuna minan nar illa bayyanahu. Segala bentuk sesuatu yang mendekatkan kita ke surga, yang menjadi sebab seseorang bisa masuk surga dan menjauhkan seseorang dari api neraka, melainkan telah dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak butuh dengan syariat selain dari ajaran Rasul SAW. Kita tidak butuh agama melainkan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara yang dihalalkan melainkan apa yang dihalalkan oleh Rasul SAW. Dan kita tidaklah meninggalkan perbuatan yang haram melainkan apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agamanya sempurna.
kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasannya syariat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah berakhir, yang menunjukkan syariat Islam telah sempurna, bahwasanya beliau telah amanah, telah menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang di antara kebaikan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang di atas kebaikan, apa itu? Tauhid. Jika seseorang ingin meraih kebaikan, ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, ingin mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat kuncinya bertauhid. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah min khalisan min qalbi. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat tauhid yang tulus dari hatinya. Ya, jadi kebaikan yang paling mulia adalah tauhid. Ketika seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjadikan satu-satunya Allah tempat kita bergantung, menjadikan seluruh ibadah kita berikan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidaklah bertawakal melainkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itulah sejatinya sebuah kebaikan. Kemudian di antara bentuk kebaikan juga Rasul menyebutkan, dan segala bentuk, semua bentuk apa yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi. Segala bentuk yang Allah cintai dan Allah ridhoi, inilah sebuah kebaikan, yaitu ibadah. Ini definisi ibadah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Segala nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan maupun perbuatan, zahiran wa batinan, itulah ibadah. Ya, jika seseorang ingin meraih kebaikan, ingin mendapatkan ridha Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia bertauhid dan hendaknya dia gemar untuk menjalankan ibadah. Wa syarrul ladzi hadara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu. Dan keburukan yang paling buruk, ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peringatkan, kejelekan yang Rasulullah wanti-wanti mau peringatkan, yang paling buruk adalah asyirku, yaitu syirik. Karena kita tahu, ya, akibat daripada dosa syirik sangat dahsyat, haram dia masuk surga kalau dia belum bertobat. Kemudian segala bentuk apa yang Allah murkai dan Allah benci, ya, Allah murkai dan Allah benci. Segala bentuk perbuatan dosa, maksiat, ya, perbuatan bid'ah, ya, selain syirik, ya, maka itulah sebuah keburukan yang diperingatkan agar kita menghindarinya. Ya, kalau kita baca hadis, baca Al-Quran, ya, berisikan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua larangan tersebut adalah keburukan. Ingat ikhwan, ketika Allah dan Rasulnya melarang dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat, larangan tersebut adalah sebuah keburukan. Sekalipun mungkin secara logika kita tidak menerima, tapi yakinlah, segala bentuk perbuatan yang dilarang dalam agama kita itu suatu keburukan. Dan keburukan itu ada dampak negatif, ya, ada dampak negatif yang pasti kita akan kena, pasti kita akan rasakan, sedikit atau banyak, cepat atau lambat, dari keburukan yang kita lakukan atau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, pasti ada akibatnya yang buruk juga, entah di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam hadisnya, maka itulah sebuah keselamatan. Maka itulah ada maslahat, kebaikan-kebaikan besar, terdapat kebahagiaan bagi seorang hamba. Imma Allah segerakan di dunia atau Allah tangguhkan nanti di akhirat. Jadi kita harus yakin
segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itulah sebuah keburukan yang mengakibatkan kita sendiri yang merugi. Ya, kita sendiri yang merugi, ima dari sisi dunianya maupun akhiratnya. Dan sebaliknya, sebuah kebaikan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun hadis, maka di situ terkandung banyak maslahat untuk kita sendiri. Baik. Kemudian di sini beliau Syekh Dr. Haisam menyebutkan, yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kita baca syarahnya. Az-zakatu furidat awalan fi Makkah. Zakat itu sudah diwajibkan pertama kali di Makkah. Lakinnaha lam tuqaddar ansabuha wa lam tuqaddar wajibu fiha. Namun zakat itu ketika diwajibkan, ya, di kota Mekah belum ditentukan nisab dan kadar yang wajib yang harus dikeluarkan berapa. Jadi kan kalau kita belajar pembahasan zakat itu kan ada zakatul mal, ya, zakatul fitri, zakat mal sama zakat fitrah, kan begitu. Kemudian zakat mal itu terbagi menjadi 3 kan. Ada zakat nakdain, emas dan perak, kemudian zakat peternakan, zakat pertanian. Nah, itu pembahasan di ilmu fikih. Kalau zakat fitrah kan itu nisabnya berapa? Ikhwah? Sudah mengatakan 2,5 kilo sampai 3 kilo lah, kurang lebih seperti itu. Itu nisabnya, takarannya. Ya. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal tadi nakdain, emas. Kalau emas kurang lebih 85 gram untuk emas murni. Ya, kalau perak kurang lebih 959 gram. Ya, perak nisabnya. Kemudian untuk pertanian kurang lebih 650 kilogram dari hasil pertanian nisabnya. Ya, kemudian kalau peternakan seperti kambing harus mencapai 40 ekor kambing. Kemudian kalau onta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor. Itu nisabnya. Dan ada syarat lagi apa? Harus mencapai masa haul 1 tahun. Nah, untuk nisabnya tadi, takaran-takarannya berapa yang dikeluarkan, ya, mikdarnya berapa? Ini belum ditentukan di mana, di kota Makkah. Namun kewajiban zakat itu sudah ada di kota Makkah. Membayar zakat, cuman kadarnya, nisab dan persyaratannya yang harus dikeluarkan berapa, ini belum ditentukan, belum dijelaskan di kota Makkah. Wa fil Madinati quddirat al-ansabu wa quddiral wajib. Nah, baru di kota Madinah baru ditentukan tadi nisabnya untuk kambing, ya, zakat peternakan kambing, nisabnya kalau sudah mencapai 40 ekor dan mencapai masa 1 tahun. Kalau perak, kalau emas 85 gram dan mencapai masa 1 tahun. Kan begitu. Zakat fitrah kalau sudah mencapai takarannya berapa tadi? 3 kg atau 2,5 kg. Ya, sapi 30 ekor. Ya, kemudian onta 5 ekor nisabnya dan harus mencapai masa haul 1 tahun dan seterusnya. Itu baru dijelaskan atau ditentukan di mana? Di kota Makkah. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Jadi rincian-rincian persyaratan nisab, haul dan seterusnya itu dijelaskan turun syariat itu wahyu tersebut di kota Madinah. Wa tuwaffiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sanatil hadiyata asyrata ba'da al-hijrati wa dufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 12, ya, setelah hijrah. Jadi tahun 12 setelah hijrah, tahun 11. Jadi masuk tahun yang ke-11 setelah hijrah beliau wafat. Wadufina, beliau dikuburkan, dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah itu dimakamkan di kamarnya sendiri, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebelumnya kita sampaikan dulu tentang zakat, ikhwan, ya. Ketika zakat puasa. Kalau puasa ini diwajibkan setelah tahun kedua. Ya, tahun kedua setelah hijrah. Artinya Rasulullah ketika hijrah di Madinah dan menetap 2 tahun di Madinah,
baru turun syariat puasa Ramadan. Ya, pada tahun kedua setelah hijrah. Ini datang syariat puasa. Adapun haji, ya, haji itu turun di tahun ke-9. Ya, fi sanatit tasiyah ba'dal hijrah. Di tahun ke-9 setelah hijrah. Ya, begitu ya. Nah, setelah 10 tahun hijrah, di tahun ke-11, masuk tahun ke-11 ya, Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat. Dan kita tahu ya, kalau wafatnya Rasul itu tercatat. Ya, wafatnya Rasul disepakati oleh para ulama bahwa beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal. Karena wafatnya Nabi sudah banyak para sahabat yang menyaksikan dan tercatat dalam sejarah. Wafatnya nih kawan ya, tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun hari kelahirannya, nah ini masih diperselisihkan. Ya, kalau wafatnya ulama sepakat akan hari dan tanggalnya, ya, karena sudah banyak para sahabat tadi yang mengenali beliau, ya, yang mencatat sejarah beliau. Ya, berbeda dengan melahirnya beliau. Kalau kelahiran beliau belum banyak yang tahu, ya, belum banyak yang tahu, sehingga masih diperselisihkan. Tanggal berapa, ya, itu masih diperselisihkan. Yang jelas adalah wafatnya hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya, karena di waktu itu sudah banyak yang mengenalnya, dia seorang nabi, ya, seorang nabi, sehingga sudah banyak yang mencatat tentang tanggal kelahiran, tanggal wafatnya dan hari dan tanggal wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Rasulullah ini adalah seorang Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia dan jin, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk seluruhnya, untuk seluruh umat manusia. Kemudian ayat yang lain juga disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat, ya, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, semesta alam. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ilan nas ila qaumi khassa wa bu'istu ilan nasi amatan." Dan Nabi itu, dahulu Nabi itu diutus untuk kaumnya saja secara khusus. Jadi Nabi itu diutus zaman dulu hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Gitu ya. Baik. Kemudian kata Syarih sini, "La khaira illa ma dalal ummata alaih." Tidak ada kebaikan melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjuki umat untuk mengerjakannya. Ingat ikhwah, segala bentuk kebaikan apapun, kebaikan apapun yang kalian ingin meraih surga, di situ telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Kebaikan urusan dunia, muamalah, sukses dalam muamalah duniawi, sukses dalam bermuamalah kepada manusia, sosialisasi kepada manusia, sukses dalam berumah tangga, sukses menjadi seorang pemimpin, sukses dalam menjadi sahabat yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi manusia yang baik, muslim yang baik, telah dijelaskan secara gamblang. Sukses agar termasuk orang-orang yang penghuni surga, sukses bisa masuk surga, itu telah dijelaskan secara gamblang ya,
secara jelas dan rinci, maka kita tidak butuh perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Ingat, dalam urusan agama nggak butuh sama sekali. Perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi, ya, yang mengatasnamakan ini dapat pahala sekian, ini bisa mengantarkan seseorang ke surga, tapi dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul, itu tidak dibenarkan, maka nggak butuh. Ya, ingat, Rasulullah membawa wahyu Allah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau telah wafat. Itu sudah menjadi bukti bahwa segala bentuk apapun yang dibutuhkan oleh umat dalam masalah keselamatan dunia dan akhirat, agar dia bisa selamat dari azab Allah, agar dia bisa masuk surga, maka setelah gamblang jelas secara terperinci disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala syarra illa ma hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan melainkan Rasulullah telah peringatkan. Jadi jangan disalahkan, ya. Nanti jangan menyesal. Naudzubillah, kalau kita termasuk orang-orang yang tidak selamat nanti di hari kiamat, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Karena keburukan, ya, apapun keburukan, apapun jalan-jalan yang sifatnya dapat merugikan kita, sudah diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diperingatkan, jangan sampai kita melanggarnya. La budda an tasyhada annahu sallallahu alaihi wasallam qad addal amanah, dan wajib bagi kita untuk bersaksi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanahnya. Ya, makanya ini konsekuensi bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ketika dia mengadakan ritual-ritual, ya, keagamaan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, atau bentuk ibadah, tata cara dalam beragama yang tidak ada contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, berarti dia telah mengklaim Nabi telah khianat dengan risalah. Ingat, kita harus yakin Nabi adalah seseorang sosok manusia yang amanah, menyampaikan amanah secara totalitas. Beliau sampaikan seluruh amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu untuk umatnya. Berarti kalau ada orang yang merasa kurang dengan ajaran Nabi, kemudian dia menambahi dengan perbuatan bid'ah, maka dia telah mengklaim Nabi belum amanah atau tidak amanah, karena masih ada yang disembunyikan. Ya, soalnya dia nggak puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bikin, ya, sholawat-sholawat yang baru, aksesoris dalam beragama yang baru, tata cara yang baru, seolah-olah Nabi itu belum, ya, menyampaikan amanah secara totalitas, dan mengklaim Nabi itu nggak tahu kalau ini lebih baik dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya, kawan. Wa ballaghar risalah, dan beliau menyampaikan risalah. Wa nasahal ummata, dan Rasulullah telah memberikan nasihat kepada umat. Maka dalam sebuah hadis ketika khutbatul wada, ya, khutbatul wada, khutbah beliau di padang Arafah, itu khutbah di haji wada, haji perpisahan. Ketika itu Nabi mengatakan kepada ribuan, ratusan ribu sahabat, wa antum tus'aluna anni, wa antum tus'aluna, wa antum tus'alu anni, tentangku, fama kultum, dan nanti kalian akan ditanya tentang aku. Wa antum tus'alu anni, ya, fama kultum, nanti kalian akan ditanya tentang aku, maka apa yang kalian akan jawab? Para sahabat mengatakan, qalu bi anna nashhaduka annaka qad addaital amanah wa nasahtal ummah wa balagtar risalah. Kami bersaksi, ya Rasul, engkau telah menunaikan amanahmu, amanah yang Allah berikan kepadamu, dan engkau telah menyampaikan risalah, dan engkau telah menasihatkan kepada ummah. Maka Rasulullah mengangkat telunjuknya ke atas langit,
Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ya, itu. Ya. Wajahada fillahi haqqa jihadih. Dan Rasulullah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar jihad. Ya. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Dan beliau meninggalkan kita di atas hujjah yang sangat putih bersih, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut, dari hujjah tersebut, melainkan dia akan binasa. Ya, jadi sungguh sangat gamblang dan sangat jelas syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menyimpang, ya, yang tidak mengikuti syariat tersebut, maka dia akan binasa. Bahkan Rasulullah gambarkan apa? Lailuha kanahariha. Saking terang benderang syariat yang dibawa oleh Rasul, nggak ada abu-abu. Itu malamnya bagaikan siangnya. Apakah yang seperti ini masih butuh dengan ajaran-ajaran yang baru, dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi? Masih butuh. Apakah engkau menganggap bahwasannya Nabi itu kurang amanah? Nabi kurang sempurna menyampaikan risalah? Coba tanyakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Maka salah seorang ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ada dua perkara yang tidak dipahami oleh ahli bid'ah. Orang melakukan perbuatan agama, perbuatan baru dalam agama. Yang pertama kata beliau, dia tidak paham kalau agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna. Padahal Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Sungguh telah aku sempurnakan pada hari ini agamaku atas kalian, dan saya sempurnakan nikmatku atas kalian, dan saya ridho Islam menjadi agama kalian. Dia tidak paham bahwasanya Islam telah sempurna. Kalau dia paham ayat ini dan paham bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan agama secara totalitas, dia tidak akan melakukan perbuatan bid'ah. Coba pahami, agama Islam telah sempurna. Dan Rasulullah SAW telah sampaikan secara totalitas. Poin yang kedua, yang tidak mereka pahami dari kalangan ahli bid'ah, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang amanah, as-siddiq, amanah. Dan beliau tidak menyembunyikan sedikit pun risalah yang Allah berikan kepadanya sama sekali. Kalau dia faham, jadi kalau mereka faham bahwa Rasulullah adalah sosok manusia yang amanah, yang menyampaikan secara amanah wahyu Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan melakukan perbuatan bid'ah. Karena konsekuensi dia ketika menganggap, ketika melakukan perbuatan bid'ah, secara tidak langsung dia menuduh Nabi kita alaihi salatu wassalam berkhianat, menyembunyikan risalah. Ada sesuatu yang disembunyikan yang nggak disampaikan oleh Nabi, sehingga mereka merasa belum puas membuat perkara yang baru dalam agama. Ini harus kita pahami, ya. Yang tidak dipahami dua pokok oleh ahli bidah, bahwasanya Islam telah sempurna. Yang kedua, bahwasanya Nabi adalah sosok makhluk yang manusia yang amanah dalam menyampaikan risalah. Kalau dia paham dua ini saja, maka insya Allah tidak akan melakukan perbuatan
bid'ah. Ya, maka inilah pentingnya kita belajar supaya kita dijauhkan dari perbuatan bid'ah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.